Cuman ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini tepat pada saat ini ketika kita berada di tahun baru. Sesungguhnya kalau kita mengadakan tahun baru silakan aja, tapi yang tidak boleh tentu ibadah hari tua yang dilakukan. Kalau itu tiup trompet, kemudian bunyikan lonceng menjadi ibadah, maka menjadi haram tentunya. Tapi ketika kita memakai tahun Masehi silakan aja, karena itu merupakan sifatnya mubah saja. Tapi kalau ritual memang tidak diizinkan. Nah, kembali ke ayat tadi bahwa ketika ayat Allah Subhanahu menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, ketika sholat Jumat juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Ketika kita diperintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti kita yang hadir di tempat ini demi Allah masih alhamdulillah dikategorikan orang yang beriman. Nah, yang kedua tentu taqullah. Orang yang beriman disuruh lagi untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu memang istilahnya imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Laksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tapi takwa juga bermakna lagi, yaitu hablu minallah wa hablu minannas. Al-Quran yang 6.666 ayat 30 juz itu kalau dibagi 3 hanya sepertiga hubungan kita kepada Allah, 2/3 hubungan manusia dengan manusia. Maka ketika hidup kita hanya berhubungan baik dengan Allah, tapi dengan sesama manusia jelek, ya juga dikhawatirkan kita tidak mendapatkan kebahagiaan disebut dengan jannah. Maka oleh karena itu tentu ajaran Islam itu bukan ajaran hanya kepada Allah, tapi kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran disebutkan duribat alaihimudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Allah akan timpakan kehinaan jikalau kita tidak melakukan hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Memang demi Allah, ketika kita mengingat hadis Nabi yang sangat dahsyat sebenarnya, ketika Nabi bersabda la yadkhulul jannah fa huwa qati rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, tidak masuk surga. Bukan sholat tetapi bisa silaturahmi. Dalam hadis lain disebut bahkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalatin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Sombong gara-gara macam-macam, gara baju, gara-gara pakaian, gara-gara uang, harta, gara-gara isinya paling cantik, itu bisa menjadi kesombongan. Kalau saja ada kesombongan di dalam diri kita sebesar darah pun, sebesar debu saja, Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga. Kata Allah, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah akan masukkan kita ke dalam surga ketika hati kita tenang, tidak ada kesombongan dalam diri kita. Makanya hubungan kita kepada sesama ini, sekali lagi apalagi kepada saudara, itu menjadi nilainya 2. Ketika Ibu Hajah Budiono dan Ibu Hajah Masito memberi makan kita, dia bersedekah, itu bersedekah pahalanya 2. Ya Pak Haji, kok pada ini kan Pak Haji kok angkat kakinya sombong banget ya. Hajah dia. Iya Hajah dia. Nah kalau dia kasih makan kita bersedekah itu pahalanya 2. Kalau ngasih orang di jalan 1. Kenapa pahalanya 2? 1 dia ngasih makan kita sama orang di luar. Tapi yang kedua pahala silaturahmi dia. Pahala silaturahmi. Emang enak juga silaturahmi begitu. Jadi pahalanya 2. Makanya kalau bersedekah lebih baik kepada saudara. Cuman ada masalahnya. Ketika kepada saudara masalahnya kalau dia udah datang lagi. Saudara kita yang paling tua ada anak datang ke rumah, alhamdulillah datang terus. Alhamdulillah sampai sekarang. Sudah datang terus, saya bersyukur. Kemarin orang lain, sekarang ada saudara sendiri. Makanya berkahnya di rumah. Ada dia datang terus. Padahal udah saya mau tonjok tadinya, tapi alhamdulillah dia datang lagi. Ke rumah Mumun katanya tidak ada ya, maaf ya, cuma Uut apalagi nggak ada duit, Uut nggak punya kerjaan dulu, maaf banget. Rumah Dede udah hilang, udah ya berkah, udah bawa pempek, udah bawa apa, akhirnya bukan bawa pempek, besok bawa itu kan bawa mesin bor di rumah, alhamdulillah. Apa nih bawa